Salam dan bahagia, adik-adik hebat Kabupaten Kayung Utara. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang contoh-contoh produk ekonomi kreatif pada pembelajaran Mulok Pendidikan Lingkungan Hidup Kabupaten Kayung Utara kelas 4. Setelah kita mendapatkan materi 1 dan 2 berkaitan dengan ekonomi kreatif serta bahan-bahan yang bisa digunakan untuk produk ekonomi kreatif, kali ini kita akan membahas tentang contoh-contoh produk ekonomi kreatif. Sehingga dengan contoh-contoh tersebut adik-adik bisa terinspirasi ingin membuat ekonomi kreatif, produk ekonomi kreatif seperti apa. Nah, kita batasi untuk kali ini hanya membahas tentang 2 bahan dari 5 bahan ekonomi kreatif yang telah dicontohkan, yaitu dari tempurung kelapa dan bambu. Yang pertama adalah kerajinan dari tempurung kelapa. Kita ingat kembali bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas dan banyak ditanam di Kayung Utara. Biasanya semua bagian kelapa dapat dimanfaatkan. Nah, kali ini kita akan fokus ke bagian buah kelapa. Bagian manakah yang biasanya digunakan pada buah kelapa yang bisa dijadikan ekonomi kreatif? Kamu tentu tahu bahwa daging buah kelapa banyak digunakan untuk kuliner, seperti es kelapa muda dan santan. Bagian serat yang tebal disebut sabut digunakan untuk berbagai kerajinan, seperti sapu dan keset. Selain itu, ada bagian kelapa lain yang bisa dimanfaatkan, yaitu batok kelapa. Kali ini kita akan membahas khusus tentang batok kelapa itu sendiri. Nah, batok kelapa bisa kita buat mangkuk dan cangkir loh adik-adik. Adik-adik bisa terpikir dari gambar ini kira-kira adik-adik bisa membuatnya? Kan cukup mudah sekali. Kerajinan dari batok kelapa yang paling mudah dibuat adalah membuat mangkuk. Kamu bisa membuatnya dengan beragam ukuran tergantung dari pemilihan besar atau kecilnya batok kelapa. Cara membuatnya bagaimana? Bahan dan alat yang diperlukan: batok kelapa utuh, amplas, spidol, gerinda atau gergaji, cat pernis, mineral oil, kapas, kayu berbentuk setengah lingkaran, dan lem kayu. Nah, caranya bagaimana? Amplas batok kelapa menggunakan amplas hingga bagian luarnya agak halus. Bagi 2 batok kelapa, kita potong dengan ukuran yang sama menggunakan gerinda atau gergaji. Khusus untuk cangkir, bisa membaginya menjadi setengah, 3/4 dan gunakan ukuran yang besar. Jika tidak memiliki gerinda atau gergaji, adik-adik bisa pergi ke tukang kayu untuk meminta dipotongkan batok kelapa supaya sama bentuknya. Adik-adik bisa menandainya dengan garis menggunakan spidol. Nah, yang keenam, haluskan lagi menggunakan amplas sampai halus. Oleskan batok kelapa dengan cat pernis pada bagian luarnya. Sementara itu, bagian luarnya dibiarkan begitu saja. Untuk cangkir, pasangkan kayu setengah lingkaran dengan menggunakan lem kayu hingga benar-benar merekat. Jemur batok kelapa hingga pernis mengering. Oleskan mineral oil ke seluruh bagian mangkuk batok kelapa menggunakan kapas agar tampilannya lebih mengkilap. Nah, yang kedua, kita bisa membuat vas bunga atau pot tanaman. Nah, tentu adik-adik punya tanaman ya di rumah. Kita juga bisa membuat vas bunga atau pot tanaman dengan menggunakan batok kelapa untuk diletakkan di ruang tamu. Vas bunga atau pot tanaman ini sangat cocok untuk tanaman hias berbentuk mini seperti sukulen hingga bonsai. Nah, kemudian adik-adik yang rajin menabung bisa juga membuat celengan. Kerajinan dari batok kelapa lainnya yang bisa dengan mudah dibuat dari rumah adalah celengan. Setelah berhasil dibuat, kerajinan ini bisa kamu manfaatkan untuk menabung atau kamu jual sebagai hasil dari produk ekonomi kreatif. Yang berikutnya adik-adik bisa buat bros dari batok kelapa. Jika pada umumnya bros terbuat dari jenis kain, besi, dan plastik, maka untuk yang ini tidak ada salahnya jika Anda adik-adik mencoba membuat bros dari batok kelapa. Apalagi kerajinan batok kelapa mempunyai nilai harga yang jual tersendiri. Batok kelapa ini dibentuk menjadi beberapa bentuk yang unik dan menarik. Kemudian
batok kelapa diamplas dan di bagian akhirnya diberi jarum sehingga bisa dijadikan sebagai bros. Sangat cantik dan unik ya. Bros ini juga bisa dijual atau dijadikan hadiah kepada teman. Kerajinan berikutnya yang bisa kita buat dari batok kelapa adalah tempat tisu. Kerajinan dari batok kelapa dapat juga disulap menjadi tempat tisu. Bahan-bahan dan alat yang diperlukan cukup sederhana dan mudah didapat. Yang pertama adalah batok kelapa, kemudian kardus ukuran tempat tisu, tali anyaman dari pelepah pisang. Nah, cara membuatnya, hilangkan serabut-serabut yang masih tersisa menggunakan pisau yang tajam, bersihkan permukaan batok dengan menggunakan amplas, pecahkan batok menjadi potongan-potongan kecil, bentuk bebas. Selanjutnya semua pecahan tersebut tempelkan pada kardus seukuran tempat tisu menggunakan lem khusus. Terakhir beri hiasan tali anyaman dari pelepah daun pisang. Nah, adik-adik, kerajinan yang berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah kerajinan dari bambu. Bambu merupakan salah satu benda yang sering dimanfaatkan untuk membuat berbagai macam jenis kerajinan. Bahkan kerajinan dari bambu ini bisa dihargai dengan nilai yang fantastis. Sehingga tidak heran bahwa menjadi seorang pengrajin bambu banyak diminati oleh masyarakat. Lalu apakah kalian tertarik untuk membuat kerajinan dari bambu? Dan masih bingung apa yang harus dibuat? Maka jangan khawatir. Karena berikut ini akan kita bahas, berikan contoh-contoh kerajinan yang bisa kamu jadikan referensi. Langsung saja yuk kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama kita bisa membuat gelas. Selain kaca, plastik, stainless, gelas juga bisa dibuat dari bambu loh. Tentu ini bukanlah sesuatu hal yang umum. Jika kamu ingin membuat gelas dari bambu, berikut ini cara-cara yang bisa kamu ikuti. Yang pertama, pilih bambu yang memiliki ukuran besar. Potong bagian atas, lalu haluskan, rapikan samping dan dalam untuk menghilangkan serat bambu. Lem kayu tambahan sebagai pegangan, amplas bagian luar dan dalam sampai halus. Kemudian adik-adik, berikutnya selain kita terbuat sedotan itu kita buat dari rumput laut, sedotan juga kita bisa buat dari bambu. Tentu ini sangat ramah lingkungan. Semenjak semakin maraknya kesadaran manusia akan lingkungan, sampah plastik mulai dikurangi. Salah satu cara untuk menggantikan plastik adalah dengan bambu. Sedotan plastik yang dulunya lumrah sekarang semakin dikurangi produksinya. Sedotan ini digantikan dengan yang lebih ramah lingkungan seperti bambu. Nah, adik-adik, masih banyak lagi produk-produk ekonomi kreatif yang berbahan bambu. Seperti nyiru, ambung, tas, dan bahan-bahan lainnya yang bisa adik-adik ciptakan. Itulah ukuran dari kreativitas adik-adik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, salam dan bahagia.